Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan studi kasus mengenai graf. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari graf itu sendiri. Nah, jadi graf adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan simpul atau node dan garis penghubung atau edge antara simpul-simpul tersebut. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Mai Talita Dahlia dengan NIM 123450009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dan mengenai penjelasan ilustrasinya. Nah, di sini ada studi kasus, yaitu sebuah kota memiliki jaringan jalan yang menghubungkan beberapa titik utama, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Berikut adalah daftar jalan yang tersedia dari A ke B dan C, dari B ke D dan E, dari C ke F, dari E ke F. Pemerintah ingin mengetahui jalur mana yang harus diikuti dengan BFS untuk menemukan jalur tercepat, dalam arti tingkat atau lapisan jalur, dengan DFS untuk mengeksplorasi jalur sampai sejauh mungkin sebelum kembali. Jika pencarian dimulai dari titik A, berikan urutan jalur yang dilalui untuk BFS dan DFS. Nah, jadi di sini pencarian jalur pada jaringan jalan kota menggunakan BFS dan DFS. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan bagaimana mencari jalur di jaringan jalan kota menggunakan dua algoritma pencarian graf. Nah, jadi BFS atau Breadth First Search yaitu untuk menentukan jalur tercepat dalam hal lapisan. Lalu ada DFS atau Deep First Search untuk mengeksplorasi jalur sejauh mungkin sebelum kembali. Nah, sebuah kota memiliki jaringan jalan dengan simpul utama A, B, C, D, E, dan F. Nah, dari setiap simpul dihubungkan oleh jalan tertentu. Nah, dari A ke B dan C, nah dari B ke D dan E, nah dari C dia ke F, dan dari E dia ke F. Nah, kita akan mencari urutan jalur berdasarkan BFS dan DFS dengan memulai dari simpul A. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ke penjelasan ilustrasinya. Nah, di sini kita menggunakan BFS dengan yang pertama start. Nah, algoritma dimulai dengan menginisialisasi dua struktur data, yaitu daftar kosong untuk mencatat simpul yang sudah dikunjungi, lalu antrian yang dimulai dengan simpul awal yaitu A. Lalu di sini kita menginisialisasi daftar simpul yang sudah dikunjungi dimulai sebagai kosong, dan antrian dimulai dengan A. Di studi kasus ini kita akan memulai pencarian di simpul A. Nah, lalu kita di sini ingin memeriksa apakah antrian kosong. Nah, jika antrian kosong artinya semua simpul yang dapat dijangkau sudah diproses dan algoritma selesai. Jika tidak kosong, lanjutkan ke langkah berikutnya. Misalnya pada awalnya antrian berisi A sehingga algoritma dilanjutkan. Lalu, keluarkan elemen pertama dari queue atau antrian. Nah, jadi elemen pertama dari antrian simpul A dikeluarkan untuk diproses. Antrian menjadi kosong sementara, tetapi akan diisi kembali dengan simpul-simpul yang terhubung langsung ke simpul ini. Lalu kita akan mengecek apakah node sudah ada di daftar simpul yang sudah dikunjungi. Nah, jika simpul sudah ada di daftar simpul yang sudah dikunjungi, simpul dilewati. Jika belum, ditambahkan simpul tersebut ke dalam daftar ini. Pada langkah pertama, A belum ada di daftar sehingga ditambahkan. Nah, lalu yang keenam, tambahkan simpul tetangga ke antrian. Semua simpul yang terhubung langsung ke simpul saat ini A ditambahkan ke antrian. Untuk simpul A, tetangganya adalah B dan C, sehingga antrian menjadi B, C. Nah, lalu yang ketujuh yaitu dia akan mencetak daftar simpul yang sudah dikunjungi. Jadi setelah semua simpul telah dikunjungi, algoritma mencetak daftar simpul yang telah dikunjungi untuk menampilkan urutan jalur. Nah, dalam studi kasus ini, traversal BFS menghasilkan A, B, C, D, E, F yang menunjukkan jalur dari simpul awal hingga semua simpul dijelajahi. Nah, kemudian langkahnya selesai. Nah, langkah-langkah ini secara sistematis mengeksplorasi jaringan jalan kota dengan mempertimbangkan semua simpul yang terhubung langsung sebelum menjelajahi tingkat berikutnya. Nah, selanjutnya penjelasan tentang shortcode akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Rafa Simansyaan dengan 123450155. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, karena saya sudah menjelaskan tentang studi kasus, begitupun ilustrasi pengerjaannya. Saya akan menjelaskan kelas graf dan BFS-nya, nanti DFS dan seluruh DFS, dan sisanya akan dilanjutkan oleh rekan saya lainnya.
Kemudian ada beberapa fungsi utama sebelum kita masuk ke pembahasan source code-nya. Jadi ada fungsi add vertex, ini menambahkan simpul baru, add edge menambahkan garis antara dua simpul, dfs rekursif, dfs menggunakan rekursi untuk eksplorasi jalur, dfs stack, dfs menggunakan stack untuk eksplorasi iteratif, kemudian dfs menggunakan queue untuk mencari jalur pendek. Jadi penjelasan secara garis besarnya dari fungsi-fungsi utamanya adalah seperti itu. Kalau kita masuk ke kelas source code-nya, di sini ada kita lihat class graph. Apa tujuan dari class graph ini adalah membuat representasi jaringan jalan kota dalam bentuk graf di mana sesuai dengan soal kita dengan simpul atau vertex titik-titik utama kota, kemudian garis atau edge-nya jalan yang menghubungkan titik-titik tersebut. Kemudian kalau kita di sini ada fungsi def in itself, ini sudah cukup sering ya di pemrograman. Jadi fungsinya adalah menginisialisasi graf kosong dengan menggunakan dictionary Python. Ini akan dengan self-nya. Kemudian dictionary ini menyimpan hubungan antara simpul tetangga dalam bentuk adjacency list. Contoh hasilnya ini akan bisa dilihat. Kemudian ada fungsi add vertex. Ini parameternya ada self dan vertex. Fungsinya adalah menambahkan simpul baru ke graf, misalnya titik A, B, dan lain-lain. Ini n simpul baru ditambahkan ke dalam graf, n simpul sudah di dalam graf, dan sebagainya. Jika simpul sudah ada, nah ini akan dicetak. Kemudian ada fungsi add edge. Di sini add edge sebelum ini ada vertex. Kita abaikan dulu. Def edge itu parameter ada self, vertex 1 dan vertex 2. Jadi penjelasannya adalah menambahkan garis atau jalan antara dua simpul. Vertex 1 adalah titik awalnya, kemudian vertex 2 adalah titik tujuannya. Jadi semacam titik awal dan titik terminalnya gitu. Kemudian setiap kali garis baru ditambahkan, kedua simpul menjadi tetangga satu sama lain dalam adjacency list. Jadi ada garisnya, ada edge-nya dari titik-titiknya. Nah, kalau selanjutnya itu ada delete vertex. Ini tadi kita lewatkan ya. Sebenarnya ini sudah jelas, delete vertex adalah menghapus si vertex yang menghapus simpul dari dalam graf. Kemudian menghapus vertex dari adjacency list setiap tetangga, ini fungsinya digunakan. Kemudian ini menghapus simpul dari graf. Dia akan mencetak keterangan bahwa simpul berhasil dihapus dari graf, ataupun ketika simpul tidak ditemukan dalam graf akan dicetak. Ini delete edge, begitupun tadi secara garis besar sudah dijelaskan akan menghapus garis atau edge antara dua simpul. Nah, kalau tadi delete vertex akan menghapus simpulnya, kalau delete edge menghapus garis yang menghubungkan empat simpul. Cetak dua simpul. Jadi akan dicetak juga berupa dengan ini akan dicetak garis berasal dihapus dari graf, ataupun garisnya jika tidak ditemukan maka akan dicetak juga. Kemudian ada fungsi display graph. Sebenarnya sudah jelas juga bahwa akan menampilkan graf dalam bentuk adjacency list. Dalam hal ini adjacency list ya, untuk memvisualisasikan jaringan jalan. Nah ini misal kita mengucapkan permasalahan dari soal, maka kita akan menambahkan jalan sebanyak ABCDEF, kemudian kita akan menambahkan edge atau garis-garis yang hubungkan titik-titik yang terkotak, itu semacam jalannya. Kemudian kita akan tampilkan si grafnya, nanti penjelasan output akan dijelaskan oleh rekan saya lainnya. Kemudian ini DFS akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian BFS, ini fungsi BFS-nya. Jadi sebenarnya tujuannya cukup sederhana, akan menemukan jalur tercepat dalam hal tingkat atau lapisan mulai dari titik A. Si visited ini akan menyimpan daftar simpul yang telah dikunjungi, kemudian queue ini mengelola simpul-simpul yang perlu dijelajahi, yaitu first in, first out dengan aturan first in, first out. Kemudian mulai dari simpul A, tambahkan simpul ke dalam visited jika belum dikunjungi, kemudian masukkan semua tetangga simpul ke dalam queue. Jadi algoritmanya seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan lanjutannya akan dijelaskan oleh rekan saya lainnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Musfira dengan NIM 123450084 dari kelas RA, dan sekarang saya akan menjelaskan salah satu metode untuk mencari atau menampilkan urutan dari sebuah graf. Jadi tadi kan sudah BFS, sekarang saatnya kita jelaskan DFS atau singkatan dari Depth First Search. Jadi kalau BFS tadi kan itu sesuai dengan levelnya ya, kita jelaskan satu level, terus nanti lanjut ke level berikutnya. Kalau DFS itu dia menyelesaikan dulu satu jalur, misal ada graf A, di bawahnya itu ada B, nah di bawahnya lagi ada C, seperti itu. Misalnya satu jalur dulu. Nah, di sini bisa kita lihat, ini ada dua fungsi. Yang pertama itu rekursif, dan kedua nanti kita memakai stack. Nah, yang di rekursif ini, kita pertama-tama bikin fungsinya yang memuat 3 parameter ya, yaitu graph, node, dan visit. Nah, kalau graph ini kan adalah grafnya, dan node ini adalah simpulnya, dan visit ini adalah simpul-simpul yang telah dikunjungi, seperti itu. Nah,
langkah transversalnya adalah kalau di sini udah dijelaskan, yaitu kita mulai dulu dari A, lalu kunjungi node di bawahnya yaitu B. Nah, jika di bawah B itu ada D, maka kita kunjungi dulu node D. Jadi setelah itu baru kunjungi E. Jadi misal kita pokoknya itu mengunjungi node paling kiri dulu seperti itu. Nah, nanti hasilnya itu adalah node paling kiri, baru selanjutnya itu lanjutkan ke node sebelah kanan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah DFS dengan menggunakan stack. Nah, di sini pertama-tama kita bikin dulu visit, yaitu ini dalam itu ya, dalam kurung dalam list, dan stack itu juga itu kan dalam list tapi udah diinisiasi duluan dengan parameter start seperti itu. Nah, ini prosesnya sama saja dengan yang tadi, tapi ini dalam bentuk stack, yaitu stack akan dijelajahi terlebih dahulu, nanti baru tetangga atau neighbors itu akan dimasukkan secara reverse untuk menjaga urutan. Nah, urutannya akan sama aja, yang ditampilkan yaitu A, B, D, E, dan F, selanjutnya C, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah kalau BFS ini adalah menjelajahi per tingkat atau per level, jadi kita nyelesain dulu satu level, baru setelah itu lanjut ke level berikutnya. Nah, kalau misalnya DFS itu dia menjelajahi per jalur gitu, per jalur dari yang paling kiri. Nah, kalau misalnya kirinya telah selesai, maka kita lanjutkan ke jalur di sebelahnya, yaitu yang sebelah kanannya. Pokoknya yang paling kiri dulu, baru nanti lanjut ke sebelahnya ke kanan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan untuk pencarian jalur atau pola-pola pergerakan atau penemuan rute yang dari graf yang telah dijelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Mustikasari dengan NIM 123450034. Di sini saya akan menjelaskan output dari kode sebelumnya. Yang pertama itu ada penambahan simpul, yaitu ada output yang dihasilkan simpul A, B, C, D, E, F berhasil ditambahkan ke dalam graf. Step simpul node ini ditambahkan satu persatu menggunakan fungsi add vertex. Simpul ini mewakili titik utama pada jaringan jalan kota A, B, C, D, E, F. Setelah ditambahkan, graf memiliki simpul kosong tanpa hubungan edge dengan simpul lainnya. Lalu yang kedua itu ada penambahan garis atau edge, yaitu outputnya garis antara A dan B, A dan C, B dan D, B dan E, C dan F, E dan F itu berhasil ditambahkan ke dalam graf. Garis yang menghubungkan simpul-simpul ini ditambahkan menggunakan fungsi edge. Garis ini menggambarkan koneksi antara titik utama pada jaringan jalan kota, yaitu A sampai B. Berarti jalan menghubungkan A ke B. Lalu AC berarti jalan menghubungkan antara A ke C. Lalu BD, BE, CF, EF yaitu jalan menghubungkan titik lainnya. Hubungan ini dua arah atau graf tak berarah, sehingga setiap garis ditambahkan dua kali dalam checklist. Lalu yang ketiga itu ada representasi graf. Outputnya itu ada A yaitu BC, B itu ADE, C itu AF, D itu B, E itu BF, lalu F itu CE. Setelah semua simpul dan garis ini ditambahkan, graf dipresentasikan dalam bentuk adjacency list, yaitu A terhubung ke B dan C, B terhubung ke AD dan E, lalu C terhubung ke A dan F, dan seterusnya. Ini mencerminkan struktur jaringan jalan kota sesuai studi kasus. Lalu yang keempat itu ada hasil transversal, yaitu DFS rekursi. Outputnya itu ada A, B, D, E, F, C. DFS ini mengeksplorasi jalur sejauh mungkin sebelum kembali ke urutan transversalnya, mulai dari A pergi ke B, lalu ke D, kemudian kembali lagi ke B, lalu kunjungi E, lalu dari E ke F, lalu kembali ke A dan mengunjungi C. Lalu ada DVS task, yaitu outputnya A, B, D, E, F, C. DVS ini menggunakan stack yang menghasilkan urutan yang sama seperti rekursi karena algoritmanya setara. Mulai dari A, tambahkan ke tetangga B dan C ke stack, lalu lanjut ke eksplorasi sesuai urutan transversalnya. Lalu ada BFS, outputnya itu ada A, B, C, D, E, F. Ini mengeksplorasi tingkat demi tingkat menghasilkan urutan transversal. Mulai dari A, kunjungi tetangga di tingkat pertama BC, lalu kunjungi tetangga tingkat berikut seperti D, E, F. Jadi di sini kesimpulan dari outputnya yaitu penambahan simpul dan garis, yaitu mencerminkan jaringan jalan kota. Lalu adjacency list, yaitu menunjukkan hubungan antara titik-titik kota. Lalu ada
DVS dan BVS itu menunjukkan urutan konjungsi simpul dengan BVS memberikan jalur tercepat dalam hal tingkat, sedangkan DVS itu mendalami jalur sejauh mungkin.